سادنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah muslimin hidayah, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti talim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah di dalam menjalankan syariat-syariatnya. Bapak-bapak jamaah sekalian, mari saja talim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
semoga dengan barokah Ummul Quran ini, apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-mu'allif hadzal kitab As-Syekh Zainuddin Al-Malaibari wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak-bapak jamaah sekalian, kembali pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita melaksanakan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan yang lalu telah kita kaji beberapa hadis dari baginda Rasulullah. Maka pada malam hari ini kita akan melihat sabda dari baginda Rasulullah dalam hadis beliau yang lainnya. Mu'allif mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Dailami, dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Wa hasanahu, dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Al-Hafizu Ibnu Hajar, seorang yang hafiz, yaitu Ibnu Hajar, baginda Rasulullah bersabda, Uzkurul maut, ingatlah oleh kamu sekalian kematian, sholataka, di saat sholatmu. Fa innar rajula, maka sesungguhnya seorang laki-laki, iza zakaral maut, apabila dia mengingat kematian, bi sholatihi, di dalam sholatnya, la khurra, niscaya membaguskan, ayah sunnah sholatahu, untuk membaguskan sholatnya. Wa shalla sholata rajulin, dan sholatnya seseorang, la yazunnu, dia tiada menyangka, annahu yusalli sholata ghairaha, untuk dia melakukan sholat selain sholatnya. Bapak-bapak jamaah sekalian, ini hadis yang selanjutnya yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita supaya sholat kita menjadi bagus, supaya sholat kita menjadi baik. Dikeluarkan hadisnya oleh Imam Ad-Dailami
dan dikatakan hasan hadisnya ini oleh seorang ulama besar ahli hadis yang bernama Ibnu Hajar. Baginda Rasulullah bersabda, "Uzkurul maut, ingat olehmu kematian, fi sholati, di dalam sholat." Ketika kita ingin bagus sholat kita, Pak, maka salah satu caranya adalah mengingat kematian di dalam sholat kita. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya pernah ada seseorang, Pak, yang apabila dia mengingat kematian di dalam sholatnya, ternyata dia berusaha untuk membaguskan sholatnya tersebut. Kenapa begitu? Alasannya, dia menyangka bahwa sholatnya ini adalah sholat yang terakhir. Dia nggak bisa lagi melakukan sholat setelah sholatnya ini. Yang diajarkan oleh baginda Rasul agar kita baik, bagus di dalam melaksanakan sholat. Sehingga apa usaha yang kita lakukan? Di antaranya kita membaguskan bacaan-bacaan sholat kita. Kita membaguskan gerakan-gerakan sholat kita. Dan segala sesuatu yang dilarang di dalam melaksanakan sholat kita tinggalkan. Mirip seperti orang yang mati, Pak. Kita tahu orang mati gak bergerak, Pak. Orang mati gak berucap. Artinya apa? Dia diam saja. Begitulah orang yang sholat yang benar. Dia hanya fokus melaksanakan sholat, tidak ada yang lain. Maka berusahalah kita ketika melaksanakan sholat banyak mengingat kematian di dalam sholat kita. Dan inilah sholat yang terakhir buat kita, sehingga pada saat kita sholat tidak ada lagi pikiran yang lain atau angan-angan yang lain kecuali hanya melaksanakan sholat. Fokus kita dalam sholat, dan inilah yang diharapkan dari mengingat kematian pada saat kita melaksanakan sholat. Kemudian dikatakan lagi, wa Abu Daud, dan dikeluarkan hadisnya oleh Imam Abu Daud, an Abdullah bin Syukhair, dari sahabat baginda Rasul yang bernama Abdullah bin Syukhair. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat, kata Abdullah bin Syukhair, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang melaksanakan sholat. Wa fi sadrihi, dan aku dengar dari dada beliau, azizun, bergemeretak atau mendidih, ka'azizul murajjali, mirip seperti gemeretak batu-batu yang kecil. Minal bukai, disebabkan Rasulullah menangis ketika melaksanakan sholat. Kita lihat, Pak, bagaimana junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi pada saat beliau melaksanakan sholat.
ternyata baginda Rasul, kata sahabat, pada saat melaksanakan sholat beliau menangis, sehingga terdengar suara dari dada beliau mirip seperti benturan batu-batu kecil. Kenapa? Karena beliau menahan tangisnya pada saat melaksanakan sholat. Ini baginda Rasul, Pak. Orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sudah dijamin segala sesuatunya, tapi ketika melaksanakan sholat nggak main-main, beliau menangis di dalam sholat. Lalu bagaimana dengan kita, Pak? Jaminan surga boro-boro kita dapat, benar? Lalu apa yang dijamin buat kita? Nggak ada, Pak. Belum ada jaminan apa-apa. Kemudian kita lihat dan kita bandingkan antara sholat kita dengan sholat baginda Rasul. Pernahkah ketika kita sholat kita menangis, Pak? Kalaupun ada yang pernah, paling sesekali. Itu juga kalau lagi banyak permasalahan hidup. Benar, Pak? Kalau nggak ada permasalahan hidup, rasa-rasanya sholat kita ini gak bakalan nangis. Pertanyaannya, yang kita tangisi permasalahan hidup kita apa sholat kita? Yang mana, Pak? Jarang betul kita ketika melaksanakan sholat menangis. Apa yang menjadi permasalahannya? Karena kita nggak pernah tahu manfaat dan rahasia dari sholat yang kita kerja. Gerakan sholat kita nggak pernah tahu rahasianya apa. Bacaan sholat pun sama. Sehingga akhirnya sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Selesai kita melaksanakan sholat, belum rasanya. Hanya sekedar itu. Sedangkan manfaat daripada sholat belum tentu kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Bisa jadi kemudian timbul orang malas melaksanakan sholat, kurang gairah kecintaan untuk sholat, karena sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tidak menjadi kebutuhan di dalam hidupnya. Padahal sholat ini adalah kunci di dalam kehidupan kita, Pak. Kalau pengen baik dunia dan akhirat kita. Sehingga baginda Rasul setiap kali beliau punya masalah selalu melaksanakan sholat. Beliau ngambil wudhu, Pak. Beliau sholat. Beliau adukan semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu. Lalu bagaimana dengan kita, Pak? Kita ini seringkali salah di dalam kehidupan. Sholat kita tidak pedulikan. Padahal kalau ingin semuanya menjadi baik, perbaikilah sholat kita. Dan ingat, sholat yang kita kerjakan ini, Pak, fungsinya, manfaatnya terlalu amat sangat banyak. Sehingga hampir semua bab ilmu agama membahas tentang masalah sholat. Contoh, dalam ilmu fikih ada nggak bab sholat? Dalam ilmu hadis ada nggak bab sholat? Begitupun dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya apa? Sholat ini menjadi titik pusat kebaikan bagi umat Islam. Bahkan Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau pengen mendapatkan pertolongan dari Allah,
kuncinya dua. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Kenapa begitu? Ada orang yang sabar banget, dia tunggu pertolongan Allah, tapi sholatnya kan kagak. Kalaupun dia mendapatkan pertolongan dari Allah, maka di dalamnya bisa timbul beberapa perkara. Perkara yang pertama, bisa jadi pertolongan Allah cuma istidraj. Bahasa orang Betawi bilang Allah lagi ngambul. Nih gua beresin masalah lu, cuma entar ini selesai datang lagi yang lain. Kita gak pengen begitu kan Pak? Atau Allah bantuin kita dengan sebab kesabaran kita, tapi di balik itu semua nggak ada kebaikan apa-apa buat kita. Beda dengan orang sabar disertai dengan sholat. Kenapa? Karena sholat yang membuat semuanya jadi baik, sehingga nilai kesabaran kita menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu. Karena mohon maaf, banyak orang yang ngomong saya sabar banget udah, tapi sholatnya kan ada yang terbalik lagi, sembahyang mas sembahyang, cuma sabarnya kurang. Nah, ini model kita. Kita sembahyang nih, tapi kadang-kadang sabar kita kurang. Banyak yang begitu Pak. Lalu sebagai jauh-jauh dalam rumah tangga kita aja Pak. Benar. Kadang-kadang kita kurang sabar. Sembahyang mas sembahyang. Ini yang dikatakan sholat kita, sembahyang kita belum mampu merubah diri kita. Padahal diharapkan dari sholat yang kita kerjakan bisa merubah hal-hal buruk menjadi baik di dalam diri kita, sesuai dengan ucapan sholat, bacaan sholat, gerakan sholat yang selama ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka lihat baginda Rasulullah karena menahan tangisnya pada saat sholat terdengar oleh sahabat mirip seperti batu kerikil yang berat. Kenapa Rasulullah bisa seperti ini? Karena Rasulullah tahu manfaat dari sholat. Kita ini terus terang Pak, cuma sekedar menggugurkan kewajiban sholat kita. Makanya dari dulu kalau yang 2 rakaat 2 menit beres, yang 4 rakaat 5 menit beres. Pernah ada yang lebih dari itu Pak? Ada Pak? Ada. Kalau lagi ada masalah doang, bacaannya panjang. Dan inilah yang harus kita sadari di dalam masalah sholat, supaya menjadi baik dan bagus sholat kita. Selanjutnya, faidatun, ada satu faidah. Qala As-Sayyid Mu'inuddin As-Sofawi, berkata seorang ulama yaitu Sayyid Mu'inuddin As-Sofawi di tafsir ini, di dalam kitab tafsirnya yang bernama Jawami'ut Tibyan wal Asaf, beliau berkata annal khusu'a min faraidis shalah, sesungguhnya khusyuk termasuk keparduan daripada sholat. Ini seorang ulama besar Pak, pengarang kitab tafsir namanya Jawami'ut Tibyan. Beliau mengatakan bahwasanya khusyuk termasuk keparduan daripada sholat. Artinya apa? Fardu kita tahu, kalau ditinggalin maka ibadah kita kagak sah. Artinya gak ada nilainya. Begitupun ketika kita sholat, tapi sholat kita kagak khusyuk. Karena banyak orang yang sholat pikirannya kemana-mana. Orang yang sholat
kadang-kadang tuh gerakan badannya banyak banget. Banyak kayak begitu Pak. Lagi sholat gegaruk sono, gegaruk situ. Ada yang lagi sholat sempat-sempatnya benerin apa aja yang ada di badannya. Banyak Pak. Seperti baju tangan nih, kadang-kadang dia gulung pas lagi sholat. Ada juga dia benerin, dari dia gulung dia panjangin lagi, padahal dia lagi sholat. Ada gak yang model begitu? Ada. Padahal kalau Bapak lihat hukum nih, kita pakai baju tangan panjang, kemudian kita gulung pada saat kita sholat, itu hukumnya makruh Pak. Nama makruhnya makruh tanzih. Jadi kalau baju panjang ya udah panjangin aja, jangan pakai digulung-gulung. Mau kerja bakti, jelas Pak. Nah ini ada yang kayak begitu. Lagi sholat dia benerin apa aja Pak yang ada di badannya, banyak gerak dalam sholatnya, sehingga apa? Nggak khusyuk pada saat melaksanakan sholat. Atau pikirannya kemana-mana. Maka menurut Syekh Muhyiddin, sholat yang kayak begini rusak. Kenapa? Karena khusyuk kata beliau termasuk keparduan daripada sholat. Kemudian kita harus tahu yang namanya khusyuk apa sih? Singkat Pak, khusyuk itu bahasa kitanya antara pikiran dengan hati fokus. Pikiran sama hati jadi satu. Jangan hatinya kemana, pikirannya kemana. Karena ada orang yang begitu Pak. Hatinya nih, gue mau sholat. Pas begitu, Allahu Akbar, pikirannya ada di pasar Pak. Ada yang model begitu. Banyak. Nggak sinkron Pak antara hati dengan pikiran. Nah yang model kayak begini, ini namanya gak khusyuk. Dan itu terus terang Pak, itu penyakit kita semua. Pada saat melaksanakan sholat, awal-awal doang cakep, bener Pak? Oh lagi baca niatnya mau khusyuknya bukan main. Usolli fardhol maghribi, Allahu Akbar. Dengerin tuh imam kemudian baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai nih pikiran kita ngambek. Banyak yang begitu Pak. Banyak banget. Sehingga apa? Antara hati dengan pikiran kita gak nyambung. Nah yang begini nih, yang dikatakan gak bakalan khusyuk dalam sholat. Artinya apa? Mulai kita latihan antara pikiran dengan hati ini sama. Dan dalam hidup kita juga sama Pak. Kadang-kadang di dalam hidup antara hati kita dengan pikiran kita tuh gak nyambung. Hati kita pengennya begini nih, cuman pikiran kita pengennya yang lain. Dan itu harus mulai ditata, diawalinya dari mengerjakan sholat. Itu yang dikatakan khusyuk. Tapi kemudian tingkatan khusyuk dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya adalah khusyuk mahmudah, yaitu kekhusyukan yang bagus Pak, yang terpuji, yang baik. Apa kekhusyukan mahmudah ini? Yaitu orang yang antara hati dengan pikirannya jadi satu, sejalan. Susah gak? Nah, yang namanya terpuji di hadapan Allah emang susah. Dan yang kedua namanya adalah khusyuk mazmumah, yaitu kekhusyukan yang dicela. Khusyuk sih khusyuk, cuma di dalamnya ada perbuatan dosa. Banyak tuh orang kayak begini, main remi, main gaple, khusyuk banget. Ada Pak?
piring balang khusyuk banget. Apa digeroin sama temennya nggak nengok? Kenapa? Khusyuk. Nah kalau main gaplek kita bisa khusyuk, masa sholat kagak? Benar Pak? Ini kadang-kadang kita kalah sama mainan kayak begitu dibandingkan melaksanakan sholat. Yang main-main kita bisa khusyuk, kenapa ketika ibadah kita nggak bisa khusyuk? Jadi tinggal kita mau pilih yang mana Pak? Dan kita tinggal ngerasa aja khusyuknya kita di mana sekarang. Pas lagi ibadah, apa pas lagi main? Kalau di musola nggak mau begitu Pak, ibadah. Tapi kalau kita bandingkan, ternyata kita lebih khusyuk dalam main kita. Contohnya mana? Sholat paling 5 menit. Tapi ketika Bapak nonton TV ada 1 jam. Baca Quran 1 jam aja udah lama banget. Benar? Tapi kalau kita main 3 jam kadang-kadang benar Pak? Pak? Kira-kira khusyuknya kita yang mana? Dalam ibadah kita kurang khusyuk, tapi dalam hal-hal yang kurang manfaatnya seringkali kita khusyuk. Artinya apa? Kekhusyukan kita tercela, mazmumah nama. Tapi kekhusyukan yang terpuji seringkali kurang dalam ibadah kita. Oleh karena itu, kalau kita mengambil pendapat ulama ini bahwa khusyuk di dalam sholat termasuk fardu hukumnya, bisa-bisa sholat kita sia-sia semuanya. Kenapa? Karena terus terang kita dalam sholat khusyuknya ini tar datang tar hilang. Benar Pak? Kayak baca Fatihah khusyuk banget. Pas baca surat pikiran layang kemana aja. Sampai kuliah nggak tamat-tamat. Banyak yang begitu Pak. Rokaat ketiga khusyuk, pas rokaat keempat lupa kita. Ini keempat apa ketiga? Ada yang begitu Pak? Memang langganan Pak. Artinya khusyuk kita kurang. Nah kalau kita memegang pendapat Imam Mu'inuddin As-Sobawi, rusak sholat kita. Selanjutnya lagi, wa qala Sufyan As-Sauri, dan berkata seorang ulama Imam Sufyan As-Sauri, malam yasha fasadat sholatahu, siapa saja orangnya yang tidak khusyuk niscaya rusak sholat. Dan kita ngerasa itu Pak. Cuma kadang-kadang kita nggak mau tahu dan nggak pernah kita pikirin. Berapa sering kita melaksanakan sholat, tapi sholat kita kadang-kadang nih rusak. Dengan sebab apa? Kurangnya kekhusyukan kita dalam sholat. Contoh, berapa banyak kita sholat terburu-buru Pak. Jangankan menjadi tenang badan kita atau menjadi nyaman badan kita, kadang-kadang malah jadi capek. Yang paling gampang ketika Ramadan aja tuh Pak, pada saat sholat tarawih, berapa banyak habis sholat kita kemudian jeprah Pak. Tahu jeprah Pak? Kenapa? Pinggang capek, pinggang pegel. Gara-gara apa? Sholat yang salah? Bukan. Karena sholat kita rusak dengan sebab terburu-buru. Yang namanya terburu-buru nggak ada kekhusyukan. Bahkan dikatakan tergesa-gesa datangnya dari setan. Kita tahu itu Pak. Al-ajalu minasyaiton, terburu-buru, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Kita tahu, cuma kita kerjain. Contoh yang gampang lagi, Bapak makan terburu-buru, nggak ada nikmatnya Pak. Benar? Coba ada makan sate, lauknya macam-macam, tapi Bapak cepat-cepat makannya, nggak ada nikmatnya. Cuma sekedar masuk ke perut aja.
Tapi kalau makannya bapak punya pelan-pelan, nikmatnya ada nggak? Asinnya berasa, gurihnya berasa, benar? Kenapa? Karena makan sambil dinikmati. Kalau makan kita bisa begitu, kenapa sholat kita nggak bisa? Padahal apa? Dibandingin makan sama sholat, banyakan makan. Banyakan makan, Pak. Pantesan. Kebanyakan sholat, yang fardu aja kita kan 17 rakaat, belum ditambah yang sunnah. Lah makan orang paling gembul 3 kali Pak sehari, itu udah gembul banget ya. Benar Pak? Kalau ditambah minum paling 4 kali, kan begitu. Nah dibandingin sama sholat, banyakan sholat. Kok makan kita bisa nikmatin, sholat kita nggak bisa nikmatin. Sehingga apa? Kita nggak merasakan Pak manisnya ibadah ketika melaksanakan sholat. Ini kita akan masih begitu Pak. Kenapa? Karena sholat kita rusak dengan sebab hilangnya kekhusyuan pada saat melaksanakan sholat. Kemudian wa qala sayyidil kutub al-arif billah Muhammad al-Bakri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Berkata lagi seorang ulama sayyid kutub al-arif billah Muhammad al-Bakri radhiyallahu anhu, dan semoga ilmu beliau bermanfaat buat kita. Wa innama yurisu zalik, dan sesungguhnya yang mewariskan itu yaitu kekhusyuan Pak. Bahasa kitanya kalau kita ini pengen khusyuk dalam sholat kita dan bisa diwariskan kekhusyuan itu pada diri kita, kuncinya kata Imam yang pertama itolatul ruku was sujud. Lamain ketika ruku, lamain ketika sujud. Itu kuncinya Pak. Kalau pengen khusyuk dalam sholat, jangan terburu-buru. Kita kan kadang-kadang udah ngincer ya, rukuk nih, sujud nih, kita cepetin. Jarang kita lamain Pak, supaya tartil bacaan kita, supaya bagus gerakan kita pada saat rukuk dan pada saat sujud. Kenapa? Karena pengabdian tertinggi dalam sholat adanya di ruku dan adanya di sujud. Jangankan kita Pak, malaikat aja yang ada di langit, ada kelompok malaikat yang hanya Allah perintahkan ruku aja sampai kiamat. Ustaz kagak capek tuh malaikat. Nah malaikat nggak kayak kita Pak. Kita makan banyak kebutuhan. Malaikat makan kan? Benar? Minum kagak, punya bini kagak, punya anak kagak, nggak ada kebutuhan apa-apa Pak. Sehingga apa? Layak sunama amarallah. Malaikat gak pernah melawan yang namanya perintah Allah. Kalau kata Allah sujud, ya sujud sampai kiamat. Kata Allah ruku sampai kiamat. Emang kita? Kata Allah sujud, rukulah kalian, melawan mulu kita mau Pak. Benar. Nah malaikat aja yang dosanya nggak ada, masih rukuk, masih sujud kepada Allah. Lah kita dosa kita bejibun. Benar Pak? Ngerti bejibun Pak? Rukuk, nggak mau rukuk, nggak mau sujud, kan kebangetan. Maka berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Lamain sedikit yang namanya ruku, lamain sedikit yang namanya sujud. Bisa Pak? Insya Allahnya kagak semangat Pak. Nah ini kunci. Kata seorang wali kutub al-arif billah, supaya apa? Sholat kita menjadi baik, sholat kita menjadi khusyuk, kuncinya ada di ruku, kuncinya ada di sujud. Ya kalau sholat berjamaah mah biasa aja ringanin.
Ini yang dimaksud ketika kita sholat sendiri diri lamain Pak. Jangan dibalik. Kira sholat sendiri udah kayak Formula One, cepat banget. Kira berjamaah sengaja dilama-lama. Kenapa? Karena Nabi pernah negur sahabat yang sholatnya lama. Sehingga apa? Sahabat yang lain rusuh, ngadu sama Nabi, ya Rasul, sesungguhnya tadi sahabatmu Muaz bin Jabal itu sholatnya lama benar. Ayat yang dibaca Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Ali Imran. Untung imam kita kagak begitu Pak. Benar. Sehingga apa? Sahabat ini ngomong, kami punya keperluan ya Rasul. Dipanggil Muaz bin Jabal. Apa kata baginda Rasul? Besok sholat jangan begitu, ringanin, karena di belakangmu banyak makmum yang banyak keperluan. Kan ada orang yang lagi sholat pengen pipis, benar nggak? Banyak. Ada yang lagi sholat, ini ada perlu apa kan? Jangan pakai lama-lama. Nah kalau sholat sendiri, nggak apa-apa dah. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, nggak ngapa-ngapa. Kalau sholat sendiri, itu Pak. Jadi kita harus bisa menempati. Nah di sini yang dipesankan, kalau pengen khusyuk, sholat kamu sendiri, panjangin rukunya, lamain, dan lamain juga sujudnya. Bisa begitu Pak? So, ingat ya, jangan dibalik. Jangan dibalik. Sholat sendiri lama, sholat sendiri cepat, sholat berjamaah lama. Mengapa lama sholat berjamaah? Banyak mengikuti. Nggak boleh Pak. Selanjutnya lagi, wa qala Syekhu Masyayikhina Zakaria Al-Ansori, dan telah berkata guru kita semua, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, inna nazara maudi'us sujud aqrabu ilal khusyuk. Sesungguhnya memandang kepada tempat sujud itu akan mendekati kepada kekhusyukan. Jelas Pak? Kuncinya nih, kalau pengen khusyuk di dalam sholat, lagi sholat jangan kemana-mana matanya. Lihat kepada tempat sujud kita. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang ketika sholat matanya ngelirik kemana aja Pak. Kan ngelirik ke depan, dia baca semua merek kain. Ada Pak? Dia angkat, wah itu pengumuman. Banyak gak Pak? Dia melirik kanan kirinya, hati-hati. Nggak bakalan khusyuk sholat kita kalau kayak begitu Pak. Kenapa? Karena terus terang kita jalan di jalan aja nih Pak. Kita naik motor, coba dah naik motor, lihat sono lihat sini. Kira-kira nabrak apa kagak? Pasti. Begitu juga sholat. Ini kuncinya. Kalau pengen khusyuk, lihat tempat sholat. Bisa begitu Pak? Nah, kita berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kekhusyukan di dalam hati kita, menghadirkan kekhusyukan di dalam pikiran kita. Ketika kita sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah Pak kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim.